Oke, baik, kita mulai aja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menuntaskan dulu terkait dengan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Kalau kemarin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya, itu terkait dengan standar umum, kemudian kita belajar juga kerangka konseptual. Nah, sekarang kita tinggal 2 standar lagi ya. Standar ini kemarin standar umum ya. Kita akan berdiskusi terkait dengan sebentar, ini layarnya masih banyak. Ya, PS pernyataan standar, tunggu, ini sudah kemarin. Nah, PSP 200 standar pelaksanaan. Jadi kalau standar umum itu standar 100 kemarin. Standar 100 itu lebih banyak memang mengatur ke standar-standar ketika nanti kalian melakukan pemeriksaan keuangan negara, itu standar umumnya seperti bagaimana kalian punya kemampuan menjaga kemampuan kompetensi teknis ya. Kemudian persyaratan independensi, integritas, gitu. Kemudian bagaimana nanti dalam audit itu ada struktur pengendalian mutu. Ya, ini diatur di standar umum. Gitu. Nah sekarang ada 3 ya sebenarnya standar umum itu PSP 100, sekarang PSP 200 standar pelaksanaan. Setelah standar umumnya terpenuhi, kalian dinyatakan qualified untuk memeriksa gitu ya. Tim itu bisa untuk memeriksa memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan sekarang ketika melaksanakan auditnya seperti apa. Nah, ini di PSP 200. Untuk PSP 300 nanti standar pelaporannya. Setelah dilaksanakan kan akan nanti dilaporkan. Ada LHP, laporan hasil pemeriksaan. Jadi di standar PSP 200 ini mengatur sebenarnya mulai dari perencanaan. Nah, setiap audit itu harus direncanakan. Jadi memang sudah jauh-jauh hari kita mau memeriksa apa, itu sudah direncanakan. Bahkan sudah masuk ke dalam di Renstra ya. Renstra itu rencana strategis kita itu 5 tahunan, itu udah jelas kita mau ngapain aja. Periksanya tapi masih dalam konteks yang global. Itu biasanya disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah. Jadi kalau pemerintah sekarang ini fokus di infrastruktur, ya mau tidak mau kita juga fokus pemeriksaan di infrastruktur. Gitu. Ini diselaraskan ya, itu sudah direncanakan nih. Dan nanti ya belum terlalu detail ya, detailnya lagi ya di rencana tahunannya kita. Di rencana tahunan itu pasti akan jelas selama tahun ini kita memeriksa apa saja. Jadi sudah direncanakan. Tapi juga ada audit namanya audit on call. Jadi audit on call itu yang kadang nggak direncanakan. Misalkan ada kejadian-kejadian yang menurut BPK itu perlu diperiksa. Nah, biasanya permintaan masyarakat bisa jadi permintaan masyarakat. Misalkan ada isu-isu yang contohnya kayak COVID sekarang nih. COVID ini kan sebenarnya nggak direncanakan di awal. Tetapi karena dananya banyak sampai ratusan triliun, perlu ada akuntabilitas. Nah, mau tidak mau kita canangkan pemeriksaannya. Atau juga ada audit-audit permintaan DPR. Misalkan kasus Senturi gitu, ada kasus kemarin Jiwasraya itu tolong di mute dulu ya, di mute. Terus tuh jadi merusak konsentrasi saya nih. Itu kasus Jiwasraya ya. Jadi ada permintaan biasanya itu yang investigatif sifatnya, pemeriksaan investigatif untuk memeriksa apakah terjadi kerugian negara dan siapa pelaku kerugian negara tersebut. Itu ya. Nah, ini jadi direncanakan dulu ya. Tujuan perencanaan adalah supaya berkualitas, dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
dan juga dirancang dan melaksanakan itu untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Jadi prosedur audit yang akan kita lakukan ini apa saja supaya bukti-bukti audit yang cukup dan tepat dapat kita dapatkan. Jadi direncanakan, kenapa? Karena direncanakan itu ya agar efisien dan efektif. Kita berapa waktunya, kan ada main days ya. Jadi kita mau memeriksa, misalkan nih memeriksa laporan keuangan pemerintah Kota Bogor. Ini kita rencanakan dulu kira-kira ini Kota Bogor ini udah bagus belum. Biasanya di perencanaan itu kita menentukan juga sifat luas sama waktu auditnya. Kalau Kota Bogor itu pengalaman tahun-tahun sebelumnya sudah dapat WTP, tidak terjadi isu-isu korupsi yang banyak, kemudian penyimpangan-penyimpangannya juga sedikit berdasarkan pemeriksaan tahun lalu ya, itu kemungkinan besar kita cuma sebentar melakukan pemeriksaannya. Itu karena SPI-nya sudah bagus. Jadi kita melihat pertama SPI dan juga background dari entitas yang kita periksa. Nah, ini penting nih. Nah, beda dengan misalkan nanti kita mau meriksa, ini misalkan saja ya, kabupaten mana, Sukabumi gitu ya. Sukabumi mungkin 3 tahun terakhir opininya kurang bagus. Bisa jadi nanti opininya disclaimer gitu. Kemudian di sana banyak terjadi penyimpangan, APBD-nya besar, tapi tidak terkelola, SPI-nya jelek, sistem moneternya. Nah, mau tidak mau prosedur audit yang harus kita lakukan itu lebih banyak gitu. Jadi disesuaikan. Nah, itu yang pernah saya katakan juga, yang paling di Indonesia sih ya, kalau di Indonesia nih rata-rata memang jelek gitu ya. Sebagus apapun kita tetap banyak temuannya karena tidak perfect lah ya. Pemda tuh masih banyak belajar. Walaupun sekarang yang WTP sudah hampir 80%, tapi mereka itu masih banyak terjadi ya belum rapi lah gitu ya, belum rapi. Nah, beda dengan di Australia nih. Kalau di Australia waktu saya jadi auditor di sana di BPK-nya itu betul-betul audit kalau sudah bagus, kita hanya 2 minggu, kadang seminggu itu udah selesai gitu. Sampelnya juga sedikit, prosedur pemeriksaannya hanya konfirmasi. Nah, jadi kami itu dulu ya, tergantung anggarannya juga. Jadi ada beberapa, tapi perencanaannya panjang dia. Memang satu audit itu perencanaannya panjang. Nah, dulu saya meriksa apa ya, Departemen Education, Science and Training, itu karena anggarannya besar, kayak kita lah di sini kan Kemendikbud itu anggarannya ratusan triliun ya. Itu agak lama. Walaupun sebenarnya juga pemeriksaan pengelolaan keuangannya itu bagus gitu, tetapi karena anggarannya besar banget, SPI-nya resikonya moderate lah dulu, moderate, cenderung ke low, tapi moderate, ya kita meriksa sampai 2 bulan gitu. Tapi nggak banyak-banyak orangnya. Dan ini ya temuannya hampir nggak ada. Karena memang di sana itu sudah bagus lah ya. Kalau di sini ya, ini sharing pengalaman saja ya. Di Indonesia itu kalau kita meriksa Pemda, kita hampir pasti dapat temuan. Ya bendaharanya yang melakukan pencatatan fiktif itu ada. Jadi kita kalau ngambil SPJ-nya, SPJ itu berapa bundel gitu untuk satu dinas itu ya kita scanning aja pasti dapat lah, banyak lah. Nah, beda dengan waktu saya di Australia itu saya meriksa di 2 bulan itu ya, hampir nyari temuan susah banget gitu, nggak ada, rapi banget, nggak ada SPJ fiktif, nggak ada yang sifatnya apa namanya fraud gitu ya, fraud itu hampir nggak ada karena memang ya saya berpikir memang budayanya ya di sana ya. Sampai ada saya dapat satu transaksi yang sebenarnya ini bukan di audit akhir ya, masih di interim itu ada transaksi yang kelebihan nolnya, harusnya 50.000, harusnya iya ada 500.000 ditulis itu, 500.000 Australian dollar ya. Wah, itu satu 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 divisi itu geger, waktu itu di divisi pencatatan, "Ini ada apa nih?" Gitu kan. Padahal itu belum penyesuaian dan hanya kelebihan angka gitu ya. Itu bayangkan, dan bukan disengaja atau ada pengeluaran fiktif. Nah, gitu. Nah, kalau di kita itu mah ya itu udah biasa lah ya. Bahkan kalau kita lihat, misalkan nih ya, saya periksa
Jadi di sana tuh hampir susah lah, dapat temuan tuh susah gitu ya. Makanya WTP semua. Kalau di kita misalkan ya, saya meriksa terakhir di mana ya? Tahun jangan BTN, di Pemda dulu ya, waktu saya meriksa di Pemda itu banyak sekali SPJ-SPJ yang fiktif. Perjalanan dinas nih, perjalanan dinas dia tidak pergi dari salah satu kabupaten lah di Sulawesi ke Jakarta. Padahal dia tidak pergi nih. Tapi ada bukti-bukti pengeluarannya, ada boarding pass, ada segala semualah. Ya ternyata kita telusuri kalau boarding pass itu bisa dibeli kan di travel. Di travel dulu belum ada travel lokal begitu belum. Tahun berapa ya yang banyak itu 2000-an 2010 lah, 2010 2011 tuh. Sebelum saya sekolah dulu. Nah, ini mereka itu eh, beli jadi fiktif gak ini uangnya masuk ke pribadi mereka, tiket pesawatnya sebenarnya nggak ada, tiket itu tuh gampang dicetak kan di travel langganan mereka gitu. Nah, kita membuktikannya bagaimana ini karena saking banyaknya akhirnya kita kerjasama sama Garuda waktu itu. Garuda Lion itu kan punya manifest. Ya, kita aja minta manifest, itu muncul manifest. Kalau di manifest itu siapa yang berangkat, jam berapa, delay 10 menit pun tercatat. Kemudian KTP-nya ya sampai detail semua. Jadi nggak mungkin dibohongin tuh manifest tuh. Cancel dan sebagainya ada. Nah, kita bandingkan aja. Kalau ternyata SPJ-nya ada tetapi dia nggak ada di manifest, ya sudah kita anggap kerugian negara. Gitu. Kerugian negara ya dia suruh balikin. Dan kalau ternyata memang banyak gitu ya, cukup signifikan ya kita anggap perbuatan melawan hukum. Nanti di laporan itu kita kita berikan ke APH bahwa ini terjadi. Nah, biasanya sih mereka mengembalikan ya, bahwa nggak begitu masif, bukan nggak begitu masif, kecil-kecil tapi masif. Semua pegawai daerah itu begitu rata-rata dulu, tapi sekarang udah rapi. Menurut saya sih sekarang udah rapi, lebih rapi. Nah, seperti itulah yang banyak terjadi di ini. Jadi pemeriksaannya juga lebih panjang, bukan panjang ya. Jadi lebih banyak prosedur yang harus kita lakukan. Ya di antaranya itu, kita lihat SPJ-nya bagus, kita lihat ininya bagus, ada semua ya. Tetapi kita membuktikannya gimana ya? Terpaksa kita harus konfirmasi, kan memakan waktu tuh ya. Memakan waktu. Kita ke Garuda dulu minta, banyaklah banyak 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 hal-hal seperti itu. Tapi kalau waktu di Australia itu santai, bahkan waktu ngaudit itu kita nggak pernah begadang kayak kantor biasa, pergi jam 9 pulang jam jam berapa dulu ya, jam 5 jam 4 gitu selesai, kayak tugas biasa karena saking bagusnya di sana gitu ya. Nah ini memang menjadi hal yang beda ya dengan di sini. Nah kalau di kita ya gitu, jadi harus betul-betul dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan biasanya ada perpanjangan audit kalau ternyata apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Oh, ini ya. Ini untuk ketiga jenis pemeriksaan nih. Ada pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dengan pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Oke. Nah, ini standar pemeriksaan ini mengatur. Jadi di perencanaan ini perencanaan tahunan ya, selaras dengan Renstra. Renstra itu disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD. Nah, RPJMN itu rencana pembangunan jangka menengah, ini disesuaikan. Kemudian ada perencanaan penugasan. Sebelum penugasan ya kita apa tujuan pemeriksaannya, pemahaman entitas, SPI, penilaian resiko. Pemeriksaan ini penting nih. Jadi kalau kalian sudah belajar audit sama saya kan sudah tahu tuh resiko-resiko audit itu seperti apa. Itu karena akan menentukan sifat, luas, dan waktu pemeriksaan. Jadi kalau resikonya kecil, kayak di Kota Bogor tadi misalkan ya, kecil, ya sudah kita cakupan pemeriksaannya kecil saja, nggak terlalu luas. Kemudian waktu pemeriksaan juga lebih singkat. Gitu. Ini direncanakan nih. Tapi kalau sudah parah gitu ya, kayak tadi misalkan Kabupaten Sukabumi, kota apa kabupaten sih Sukabumi itu? Kota apa kabupaten? Ada orang Sukabumi nggak di sini? Nah, kabupaten lah ya, Kabupaten Sukabumi, kota Sukabumi itu parah nih ya. Sudah nanti lebih lama bisa 6 mau 3 bulan, 2 bulan gitu. Nah, terus kemudian memperoleh bukti ya, bagaimana kita harus memperoleh bukti, pengumpulan bukti. Intinya adalah
Tujuannya ya audit itu memperoleh bukti keyakinan kita bahwa kondisi sesuai dengan kriteria, kondisi sesuai kondisi yang kita periksa itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kondisi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini jadi kalau kita harus yakin dulu, yakin bahwa kondisi sesuai dengan kriteria. Caranya apa ya? Cari bukti-buktinya. Gitu. Misalkan kita mau memeriksa jembatan, pembangunan jembatan. Itu kan ada kontrak-kontraknya, betul nggak nih yang dibangun itu sesuai dengan yang ada di RAB, rencana anggaran belanja. Spek-speknya sesuai nggak? Ada kontraknya tidak? Gitu. Berarti dibandingkan tuh kriterianya ada kontrak, ada ini harus lelang kalau di atas 100 juta. Nah, ini terpenuhi nggak nih? Kalau terpenuhi aman, berarti nggak ada temuan. Tapi kalau berbeda, wah ternyata ini harusnya pelelangan dia penunjukan langsung, ya itu jadi temuan. Nah, gitu ya. Itu kita memperoleh bukti. Buktinya ada nggak nih? Intinya itu ada audit itu intinya memperoleh bukti untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kondisi sesuai dengan kriteria. Ya. Pengembangan temuan, yaitu tadi kalau kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka kita membuat dalam bentuk temuan. Temuan itu apa? Nanti ya banyak, ada temuan administrasi, ada temuan kerugian negara, gitu ya, ada ketemuan kelemahan SPI, ada temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, ketika nanti unsur-unsur temuannya itu harus terpenuhi. Gitu. Nanti ada sebabnya apa, akibatnya apa, baru rekomendasi kita. Nah ini pemeriksaan juga harus disupervisi, ini penting. Jadi ketika melaksanakan itu ada supervisi. Supervisi ada dua, hot review sama cold review. Hot review itu ya review dari kalau jadi auditor, kalian nanti kerjaan anggota tim di-review oleh ketua tim. Kerjaan ketua tim di-review oleh pengendali teknis atau supervisor. Pekerjaan pengendali teknisnya akan direview oleh penanggung jawab. Gitu. Itu review di lapangan, hot review namanya. Hot itu kan panas ya. Ini dilakukan review seperti itu. Nanti kalau cold review itu setelah pulang ke kantor membuat laporan, nanti direview oleh tim review sendiri atau direview oleh inspektoratnya BPK. Gitu. Nah standar pelaksanaan ini ya tadi ya. Kalau kita gabungkan ya ini. Dia sama sih dengan penjelasan yang tadi ya, perencanaan, pemerolehan bukti sampai pengembangan temuan. Gitu. Nah, unsur temuan itu ada kondisi, kriteria, sebab akibat, kemudian kesimpulan, baru dikasih rekomendasi. Contohnya ya tadilah satu tuh, kita mau meriksa pembangunan jembatan. Kalau semua kriteria terpenuhi, artinya ya tadi di Perpres itu dikatakan bahwa kalau di atas 100 juta harus lelang, terpenuhi. Ternyata dia lelang, nggak penunjukan langsung. Banyak ya di situ kemudian spesifikasi sesuai dengan apa yang dibeli. Misalkan bangun jembatan itu besi palangnya ukuran diameter 3 cm, dia belinya memang yang 3 cm. Nah, banyak aspalnya itu ukuran campuran aspal batu, pasir sama aspal itu biasanya ada komposisinya, ketebalannya berapa. Nah, ini kita mau membuktikan nih. Tolong di mute. Kita mau membuktikan bahwa ya seperti itu. Nah, kalau kita meriksa jembatan, jalan itu kita bahkan mencari sampel jalannya ya. Saya pernah meriksa jalan di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, itu baru dibangun ya. Kita baru 1 bulan, kita lihat ketebalan aspalnya nih, campuran pasir, kerikil sama aspalnya itu berapa. Itu kita bisa lihat. Nah, kita bawa ke lab. Jadi kita salah satu jalan itu kita bolongin dulu, terus kita bawa ke lab. Labnya ini di mana? Labnya ya biasanya di kampus yang punya Fakultas Teknik Sipil gitu. Itu biasanya ada pengujiannya. Kita lihat ketebalannya berapa. Nah, biasanya main di situ tuh. Nah, jadi harusnya ketebalannya 5 cm gitu ya, 5 cm, 6 cm, dia cuma 2 cm karena akan berpengaruh dan itu mempengaruhi keuntungan mereka. Keuntungannya semakin besar.
Nah, itu kita cek. Kalau seperti itu ya suruh kembaliin, berarti ada kerugian negara di situ. Makanya kalau kalian lihat jalan-jalan itu banyak yang baru dibangun 2 bulan sudah bolong-bolong, gitu, nggak kuat kena air. Itu banyak bermain di situ. Jadi dikurangin komposisinya, bahkan lebih banyak pasirnya. Harusnya kan saya lupa campurannya ya, misalkan 5-3-2. Jadi 5 5 ember gitu ya. Kita 5 ember pasir, 3 ember eh, batu kerikil, satu ember. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini dia kurangin nih, dia lebih banyakin nanti pasir. Ternyata kerikilnya cuma 2 ember. Bahkan aspalnya 1 ember kalau dikomposisikan seperti itu. Makanya banyak yang rusak itu. Karena dia untung di situ. Kalau lebih banyak pasir kan lebih murah kan ya dibanding ini ya. Itu banyak ketebalannya juga. Nah, ini yang nanti kita jadikan temuan. Nah, kondisinya jadi misalkan begini. Pembangunan aspal tidak terjadi ketidakhematan, bukan ketidakhematan, terjadi kerugian negara lah ya, kerugian negara karena spesifikasi pembuatan jalan itu tidak sesuai dengan RAB, rencana anggaran belanjanya, RAB-nya tidak sesuai spek. Nah, itu berapa nanti kita hitung. Itu berarti temuan kan. Hal ini tidak sesuai dengan kontrak tadi. Kontraknya kan harusnya seperti ini. Hal ini sebabnya apa? Sebabnya itu tadi biasanya para kontraktor, para PPK ya, para pemegang anggaran, kepala dinas dan sebagainya itu ingin mencari keuntungan. Nah, di situ itu misalkan sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kerugian negara. Nah, kerugian negara, kemudian baru rekomendasinya. Rekomendasinya kalau seperti itu biasanya disuruh mengembalikan kelebihan tadi ya, kelebihan keuntungan yang masuk ke kantong pribadi. Rekomendasinya seperti itu. Jadi komposisinya begitu. Kalau kita membuat temuan terkait dengan hasil audit kita, ya. Oke, terus bentar. Ya, kalau ternyata ada indikasi kecurangan, ya fraud, korupsi itu biasanya ditindaklanjuti gitu ya. Nanti ditindaklanjuti, kita laporkan tuh ke aparat penegak hukum. Apalagi kalau sudah ada indikasi memang, contohnya banyak. Makanya kemarin itu Bupati mana ya, Situbondo ya. Situbondo kan atau Bupati mana saya lupa itu, korupsi ya, dia dapat persentase. Jadi persentasenya itu pembelian pembangunan apa ya kemarin, pembangunan salah satu proyek pembangunan dia dapat 10% jatah gitu. Jadi dari nilai kontrak itu 10%, artinya apa? Kontraktor itu akan mengurangi pekerjaannya kan, dia tetap mau untung. Ya memang dikasih margin untuk keuntungan, tetapi ada spek-spek, ada yang dikurangin. Misalkan pembangunan gedung ya, yang besinya harusnya berapa senti dikurangin, kualitasnya dikurangin, karena hasilnya itu akan diberikan 10% dari nilai kontrak dia. Kalau nilai kontrak dia 10 miliar, ya 1 miliar itu harus dibagi ke bupati misalkan. Nah, ini kan dari situ berarti dikurangin nih kualitasnya. Nah, kalau sudah terindikasi begitu, udah jelas gitu ya, berdasarkan pemeriksaan kita, itu biasanya kita berikan laporannya ke aparat penegak hukum. Nah, biasanya kalau nilainya signifikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan investigatif. Nah, pemeriksaan investigatif inilah yang kita feeding nanti laporannya untuk kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Ya, kalau kalian lihat bukan temuan ya, kasus-kasus di KPK, kasus-kasus kepolisian, kejaksaan itu rata-rata dari temuannya BPK. Kalian nggak tahu aja, gitu ya. Banyak banget. Itu memang temuan BPK. Kayak Jiwasraya itu sebenarnya kan dari temuan BPK juga. Terus baru diproses di kejaksaan. Hampir ya, banyak lah. Itu ya karena BPK kan cuma motret aja ya, dia nggak bisa menuntut, gitu, nggak bisa mengadili. Ya kita mau nggak mau harus menyerahkan ke aparat penegak hukum. Dan ini ya sudah, mereka senang kan, wah ini ada bahan baru gitu ya.
memang kewajiban mereka untuk menindaklanjuti. Itu banyak banget di kejaksaan memang hasil pemeriksaan BPK. Kalau kalian nggak melihat mungkin ya, di KPK itu rata-rata juga memang hasil pemeriksaan BPK. Jadi ditelusuri oleh mereka gitu, setelah kita berikan laporannya. Ini ya tadi ya, Renstra, perencanaan tahuan, perencanaan penugasan. Ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang yang terakhir standar pelaporan nih. Pelaporan PSP 300 intinya adalah kesimpulan terhadap pemeriksaan itu harus diberikan kepada pihak terkait dan didokumentasikan gitu ya. Ini untuk ketiga jenis pemeriksaan ini. Jadi keharusan menyusun laporan diatur nih di standar ini. Unsur laporan itu apa saja? Tadi ya, ada kondisi, kriteria, sebab akibat, nanti rekomendasi. Kemudian kalau pemeriksaan keuangan kan laporan nanti WTP kan, opininya tuh seperti apa isinya. Ini diatur di sini. Kalau WTP itu seperti apa, unsur-unsurnya apa saja, siapa yang akan diberikan pendistribusiannya, sampai nanti tindak lanjut. Karena inilah sebenarnya output dari pemeriksaan yang berdarah-darah selama tiga bulan, 2 bulan. Jadi kalau kalian lihat pemeriksaan itu kelihatannya mudah tetapi sulit luar biasa gitu. Jadi bahkan sampai mengancam nyawa lah. Saya kan sudah 15 tahun sebelum saya pindah ke struktural ya, ke manajemen di BPK itu dulu jadi auditor betul-betul kayak orang mau perang, apalagi tahun segitu ya. Tahun segitu itu peraturan-peraturan belum banyak, kontrol masyarakat juga kurang. Kalau sekarang udah bagus, jauh lebih bagus. Tahun 2003, 2004 orang tuh baru belajar double entry. Pengawasan masih sedikit. BPK belum terlalu berperan. Jadi saya datang aja misalkan, apalagi dulu saya tugasnya kan di daerah ya. Hampir seluruh Indonesia lah saya pernah datang nih buat audit. Di Kalimantan, yang serem juga dulu di mana ya, Kolaka Utara, sampai kita itu di Muna ya. Di Muna itu saya ingat saya dikawal polisi karena diancam. Jadi ada temuan, belum jadi temuannya, tapi dia berindikasi akan jadi temuan gitu karena memang fraud di situ. Ya udah akhirnya ngancam, bahkan ditungguin di luar gitu ya. Waktu kami datang ke audit, saya telepon akhirnya. Dulu saya masih anggota tim, manajer audit itu supervisor. Akhirnya karena kita punya hubungan baik dengan kepolisian, kita minta dikawal. Sampai di hotel pun kita dikawal di situ. 30 hari mencekam lah gitu karena di situ ya dibawain golok pernah sampai mau dibawa, diancam lah gitu ya, satu tim saya itu. Saya nggak keluar hotel, jadi kalau mau ke sana ngambil bukti saya dikawal gitu. Tapi akhirnya ya masuk penjara itu sekdanya karena banyak banget dulu, berapa ya, hampir 20 miliar kalau nggak salah, 20 miliar itu memang buat bagi-bagi, proyek bagi-bagi. Itu akhirnya kena dia, kita laporkan ke kejaksaan, di penjara dia. Ya, tapi memang nggak begitu. Halo, masih dengar saya nggak? Jaringan jelek. Masih Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi kurang memuaskan kalau menurut saya, cuma dituntut 5 tahun. Akhirnya cuma 4 tahun atau 3 tahun di penjaranya. Padahal kalau 20 miliar tahun 2000 berapa itu ya? 2003 atau 2004 itu besar banget. Orang gaji aja masih kecil gitu ya dulu ya. Besar sekali lah itu. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadikan apa, kehadiran BPK akhirnya ditunggu-tunggu gitu ya. Banyak kan temuan-temuan kita. Itu dulu BPK masih berkembang banget, baru. Ya pernah juga diancam secara non teknis ya. Jadi saya nggak boleh minum di situ kan, sampai bawa minuman sendiri pokoknya. Udah diwanti-wanti nih, ada yang jaga-jaga. Pokoknya kalau disediain kopi jangan mau gitu ya. Wah, pokoknya serem-serem lah dulu itu kalau di daerah-daerah. Jadi kalau saya mau berangkat audit itu, saya dulu saya baru nikah juga kan, belum lama tuh. Terus anak masih kecil gitu ya, udah kayak mau perang gitu, salam-salaman dulu. Pergi gitu, nggak ini. Dan audit itu intens banget, jadi baru pulang 2 minggu berangkat lagi saya. Setahun itu bisa 7 kali, 5 kali yang waktunya berbulan-bulan gitu ke daerah-daerah, ke meriksa jalan, ke ini. Tapi asiknya ya kita bisa tahu daerah-daerah yang terpencil di hutan gitu. Nah, pokoknya seru lah. Nah, sampai ya, tapi banyak lah ya.
kawan saya yang meninggal aja ada beberapa tuh yang lagi audit, dia pulang di hotel meninggal pernah. Satu tim juga pernah saya yang mistis-mistis ya, dia nggak bisa jalan gitu ya, pas dibawa ke Makassar baru bisa jalan. Lah banyak lah seperti itu. Tapi alhamdulillah selama 15 tahun jadi auditor saya belum menemui hal-hal yang mencelakakan gitu ya. Tapi kalau diancam mah udah biasa. Gitu ya. Nah ini laporan nih, ini standar pelaporan harus terpenuhi gitu. Dan ini juga beberapa hal termasuk pelaporan informasi rahasia. Ini penting karena ya itu tadi saya bilang kita belum membuktikan dia sebenarnya tersangka atau tidak karena baru laporan saja kan, karena terbatas kita tuh nggak bisa menyadap, kita nggak bisa melakukan BAP gitu ya. Nah ini kita serahkan ke polisian karena dugaan masih dugaan ya, tetapi kejadiannya sudah terjadi nih, kita serahkan nanti ke kepolisian. Jadi masih rahasia yang sifatnya tindak pidana. Nah, tindak pidana ya. Gitu. Nah, ini bagaimana penyusunan laporan itu harus dilakukan. Di sini ya, tepat waktu, ringkas, lengkap, jelas, akurat, meyakinkan, objektif. Ini jadi laporan hasil pemeriksaan itu ya memang harus berkualitas. Kalau nggak berkualitas sayang kerjaan kita capek-capek gitu ya. Nah, ini unsur LHP ini tadi saya bilang ya, harus ada bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan sesuai SAP standar SPKN gitu ya. Ini disebutkan tuh, jadi laporannya cukup tebal, nggak langsung temuan, tetapi kita menyatakan dulu gitu ya. Ini yang kita kerjakan, tujuan auditnya seperti ini, lingkupnya apa, metodologinya apa, kesimpulan baru temuan. Dan terakhir adalah yang paling penting adalah rekomendasi. Rekomendasi itu ya rekomendasi kita. Kalau tadi ada kerugian negara suruh kembalikan. Kalau ada sistemnya yang kurang bagus, kita ditanya nih di mana bagiannya harus diperbaiki. Itu. Ini kalau ada beberapa hal misalkan kontrol yang kurang, nah nggak ada surat teguran ya kita minta ditegur oleh atasan langsungnya, itu dibikinkan surat. Banyaklah rekomendasi itu macam-macam ya, rekomendasi macam-macam. Nah baru nanti ada tanggapan pihak yang bertanggung jawab. Jadi rekomendasi itu harus ditindaklanjuti di Undang-Undang Nomor 15 kalau tidak ditindaklanjuti, misalkan tadi disuruh bayar nggak mau bayar, itu bisa dipidana itu. Nah, untungnya juga gitu di Undang-Undang 15 itu setiap orang yang melakukan penghalangan terhadap pemeriksaan itu bisa dilaporkan itu melakukan tindakan pidana. Makanya kita kuat. Jadi kalau periksa dia nggak mau diperiksa, dia ini menghalang-halangi, ya sudah kita lapor aja ke polisi. Undang-Undang Nomor 15 terpenuhi, dia bisa ditangkap, dipidanakan. Itu kita kuat lah di situ. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi kalau dilakukan pemeriksaan. Ini ya tadi informasi rahasia laporan ya. Laporannya ke siapa? Lembaga perwakilan DPR, DPRD sebagai wakil rakyat. Kemudian pihak yang bertanggung jawab, orang itu yang kita periksa ini buat perbaikan kalian, atau pihak lain yang berwenang gitu ya. Nah ini kalau investigatif ini merupakan informasi rahasia. Nah ini tindak lanjutnya jadi harus dipantau terus nih, secara simultan, bukan secara periodik, 6 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu tindak lanjutnya sudah sejauh mana dilaksanakan nih. Nah, itu kan buat perbaikan juga tata kelola pemerintahan yang bagus itu kalau tindak lanjut BPK itu dilaksanakan. Nah, gitu ya. Ini semester berapa ya? Ini semester berapa kalian? 7, Pak. Nah, 7 kan sudah pada proskrip ya ini ya. Kayaknya sudah. Ini ada mahasiswa bimbingan saya nih di sini nih, kayak Surya, siapa lagi? Surya siapa di sini? Dia tuh kan. Terus tadi siapa tadi ya? Ajeng ya. Nah, ini biasanya tindak lanjut ini dijadikan variabel nih. Saya lupa tuh ada dijadikan variabel penelitian. Jadi bagaimana tindak lanjut audit itu mempengaruhi korupsi, itu ada juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dia jadi salah satu variabel karena memang hasil pemantauan tindak lanjut ini menjadi penting buat perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, ya, transparan dan bersih di Indonesia. Gitu. Thank you. Nah, udah tuh terakhir. Oke, ada pertanyaan nggak?
30 menit ya, alhamdulillah cepat. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Silakan tanya apa aja boleh. Baru 30 menit nih. Bapak Dewi mau nanya. Boleh Ya, nggak, ini Pak? siapa? Tunggu dulu. Boleh, boleh. Siapa nih? Dewi Herlina, Pak. Dewi Dewi Herlina. Herlina. Dewi di Tadi bimbingan kan, saya juga kan ya, Dewi ya? Bukan ya? kenapa, Pak? Bukan, Bimbingan. Pak. Oh. Saya ngambil pajak soalnya, Pak. Nggak dapat Bapak jadinya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya lupa. Banyak bimbingan saya. Oke, Dewi. Saya stop recording dulu ya. Nah,